Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ayunuridaya dengan NIM 215211107 dari kelas MBS 2C. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk pemenuhan UAS mata kuliah Al-Quran Hadis. Yang pertama, urgensi pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebagai umat Islam, kita harus mempelajari Al-Quran Hadis untuk sumber pedoman hidup dan sumber hukum. Ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Al-Quran sebagai sumber utama yang mengandung banyak ajaran umum, dan hadis sebagai sumber ajaran kedua dapat menjelaskan keumuman dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, perbedaan orang yang memahami dan yang tidak memahami. Orang yang memahami ilmu Al-Quran dan hadis akan tercermin dari perilakunya sehari-hari, tentang bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia berbicara, dan juga bagaimana dia mengambil keputusan. Selain itu, orang yang memahami ilmu tersebut akan tercermin pula dari bagaimana dia menjalankan ibadahnya. Dan juga kemampuan intelektualnya kaitannya dengan ilmu tersebut. Sebaliknya, jika yang tidak memahami sama sekali, tentu tidak sepenuhnya melakukan aktivitas yang dilakukan oleh orang yang lebih memahami. Yang ketiga, pokok-pokok pembahasan ilmu Al-Quran dan hadis. Pokok pembahasannya yang pertama yaitu proses turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Yang kedua, pembahasan terkait sanad atau rangkaian periwayatan. Yang ketiga, pembahasan soal qiraat atau cara membaca Al-Quran. Selanjutnya, pembahasan terkait kata-kata dalam Al-Quran, pembahasan mengenai makna-makna dan Al-Quran, pembahasan terkait makna kata dalam Al-Quran. Sedangkan dalam hadis, pokok pembahasannya yaitu tentang sanad, riwayat, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian dari hadis riwayat. Hadis riwayat yaitu ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penuklikan, pemeliharaan, dan pendewaan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun lain sebagainya. Selanjutnya, hadis diroyah yaitu untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, dan cara-cara menerima dan menyampaikan al-hadis, sifat-sifat rawi, dan lain sebagainya. Kelima, pengertian hadis. Hadis disandarkan kepada Nabi mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Contohnya hadis qauli atau perkataan terdapat lafaz sekolah, dan hadis fi'li perbuatan terdapat lafaz kana. Selanjutnya, sunnah disandarkan kepada Nabi dan para sahabat mengenai perbuatan. Selanjutnya, asar disandarkan kepada sahabat mengenai perkataan dan perbuatan. Contohnya terdapat lafaz alaihi wasallam. Khobar berarti berita atau warta yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Selanjutnya, qudsi yaitu hadis ini hadis ilaih atau juga hadis robani karena bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun hadis qudsi bukanlah Al-Quran. Contohnya, dalam hadis ini terdapat lafaz diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Itu tadi jawaban dari saya. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.